Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai prosedur pendirian bisnis dan kontrak kerja yang disusun oleh Lintang Pradana, Paulina Wea, dan saya sendiri Putri Ayu Rahmayanti. Yang pertama adalah aspek bisnis bidang IT dan etika bisnis. Aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM. Infrastruktur. Mengutip e-jurnal milik unicom.ac.id, secara teknik infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara menyeluruh. Dengan begitu, infrastruktur termasuk ke dalam sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sedangkan dalam infrastruktur IT merupakan fondasi teknologi yang mendukung segala aktivitas digital suatu perusahaan. Hal ini mencakup berbagai komponen hardware, software, network, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, sistem, serta mengelola data bisnis dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, sumber daya manusia atau SDM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya manusia atau SDM dapat diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan yang dimiliki manusia yang diperlukan dalam kemajuan suatu organisasi. Menurut buku Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Dr. Edi Sutrisno MSI, sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya, atau rasio, rasa, dan karsa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Selain itu, tujuan etika bisnis sendiri adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat dan juga dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan. Selanjutnya, fungsi etika bisnis adalah untuk mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadi friksi atau perpecahan baik dari internal perusahaan itu sendiri maupun eksternal perusahaan. Perekonomian global dan kerjasama internasional atau ekonomi, hal ini digambarkan dalam lingkungan eksternal perusahaan yang letaknya paling luar meliputi perkembangan perekonomian makro, perkembangan klaster bisnis, serta berbagai perjanjian internasional penting yang telah diratifikasi. 2. Pembangunan perekonomian nasional atau ekonomi. Pada kasus ini, kinerja suatu perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, moneter, fiskal, perdagangan, dan investasi. Politik hukum dan perundang-undang. Hal ini berkaitan dengan berbagai isu permasalahan dalam bidang politik, hukum, dan perundang-undangan negara. 4. Teknologi. Hal ini dapat dilihat dari hilangnya daya saing sebagian besar perusahaan eksportir Indonesia di pasar internasional beberapa tahun sejak kejadian krisis perekonomian di Indonesia. 5. Demografi, sosial dan budaya. Pertimbangan aspek demografi, sosial dan budaya dalam kajian mencakup seluruh karakteristik demografi penduduk, urbanisasi, migrasi musiman, struktur sosial, konflik sosial, gaya hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosedur peraturan perizinan dalam membangun badan usaha. Yang pertama, mengajukan nama. Yang kedua, pembuatan akta. Yang ketiga, membuat surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang keempat, permohonan NPWP. Yang kelima, pengesahan anggaran dasar. Yang keenam, pengajuan izin usaha SIUP atau IUI atau IUJK. Yang ketujuh, Berita Negara Republik Indonesia atau BRIN. Kedelapan, pemenuhan komitmen izin usaha atau PBUMKU. Selanjutnya, tahapan pengurusan izin pendirian. Yang pertama, perizinan awal. Yang kedua, pembentukan akta pendirian. Yang ketiga, pendaftaran NPWP dan NIB. Keempat, pengurusan izin usaha. Yang kelima, pengurusan izin lokasi. Yang keenam, penyerahan laporan kegiatan penanaman modal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.